barat Pulau Sumatera terbentang sebuah wilayah bernama Aceh Barat. Tanah yang menyimpan jejak luka mendalam dalam catatan sejarah kemanusiaan. Daerah ini pernah menjadi salah satu kawasan yang paling parah diterpa oleh sebuah peristiwa dahsyat yang mengguncang dunia, yaitu Tsunami Aceh 2004. Pada hari itu, ketika bumi bergetar dan laut tiba-tiba bangkit dengan amarah yang tak terbayangkan, gelombang raksasa menghantam tanpa ampun. Dalam hitungan menit, kehidupan berubah menjadi kepedihan dan harapan seakan tenggelam bersama puing-puing yang terseret arus. Aceh Barat menjadi saksi bisu dari kedahsyatan alam. Sebuah wilayah yang bukan hanya kehilangan bangunan dan infrastruktur, tetapi juga ribuan cerita, keluarga, dan masa depan. Namun di balik tragedi itu tersimpan kekuatan yang tak terlihat. Dari reruntuhan, masyarakat bangkit perlahan, merangkai kembali kehidupan, menjaga ingatan, dan memastikan bahwa peristiwa itu tidak pernah terlupakan oleh generasi yang akan datang. Waktu seakan pernah berhenti. Laut yang dulu memberi kehidupan berubah menjadi gelombang kematian yang menyapu segalanya tanpa ampun. Namun dari puing-puing duka, sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Kini di atas tanah yang pernah menangis itu berdiri kembali dengan lebih kokoh dan berwibawa sebuah monumen, simbol ingatan, penghormatan, dan cinta yang tak pernah padam. Monumen Tsunami Korem 012 Teku Umar bukan sekedar bangunan. Ia adalah saksi bisu dari 108 jiwa prajurit yang gugur. Mereka yang mengabdikan diri hingga titik terakhir kehidupan. Kisah monumen ini bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah perjalanan waktu yang berputar, mempertemukan kembali seorang prajurit dengan jejak hidupnya sendiri. Sosok itu kini dikenal sebagai Dodi Triwinarto, seorang jenderal dengan tanggung jawab besar di pundaknya. Namun jauh sebelum pangkat dan bintang menghiasi seragamnya, ia pernah berdiri di tempat yang sama sebagai seorang perwira muda. Tahun 2007, ketika monumen ini pertama kali diinisiasi oleh Danrem yang kala itu dijabat oleh Muhammad Nizam, sementara Dodi Triwinarto masih berpangkat kapten, menjabat sebagai Pasiops. Dengan tangan sendiri bersama para prajurit Bintara dan Tamtama, ia terlibat langsung dalam pembangunan monumen tersebut, menyusun batu demi batu, menyatukan kenangan dalam bentuk nyata. Waktu berlalu, karirnya menanjak, tugas membawanya jauh, namun ingatan tidak pernah benar-benar pergi. Bertahun-tahun kemudian, ia pun kembali menginjakkan kaki di bumi Teku Umar. Namun bukan lagi sebagai perwira muda, melainkan sebagai Pangdam 15 Pati Mura. Ia kembali bukan sekadar berkunjung, tetapi untuk merawat, memperindah, dan menghidupkan kembali monumen yang pernah ia bangun, sebuah anak kandung dari masa lalunya. Renovasi itu bukan sekadar pekerjaan fisik, ia adalah perjalanan batin, sebuah upaya merajut kembali kenangan yang nyaris tergerus waktu, menghidupkan kembali nilai-nilai pengorbanan yang tertanam di dalamnya.
Komandan Korem 012 Teguh Umar, Kolonel Infanteri Windarto SOS MM, menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya. Baginya, inisiatif ini adalah bukti nyata bahwa darah biru kebanggaan satuan tak pernah hilang dari diri Majen TNI Dodi Triwinarto. Dengan suara yang bergetar dan lantang, ia menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Pangdam bukan hanya bentuk perhatian, tetapi bukti cinta yang tak pernah pudar terhadap satuan dan sejarahnya. Monumen ini bukan sekadar susunan batu dan semen. Ia adalah denyut nadi sejarah. Ia adalah napas panjang dari pengorbanan. Ia juga adalah gema dari keberanian yang tak pernah sempat terucap. Di sanalah nama-nama 108 prajurit Korem 012 Teguh Umar terukir. Mereka yang gugur dalam amukan tsunami. Mereka bukan hanya korban, mereka adalah pejuang kemanusiaan yang tetap setia pada tugas hingga napas terakhir. Kini, dengan wajah baru yang lebih megah dan penuh wibawa, monumen itu kembali berdiri sebagai ruang hening, tempat di mana waktu seolah melambat dan rasa hormat menemukan bentuknya. Di bawah langit Aceh Barat, angin berhembus pelan, seakan membawa bisikan masa lalu tentang keberanian, tentang kehilangan, dan tentang cinta tanah air yang tak pernah mati. Selama monumen itu tetap berdiri, selama nama-nama itu terus dikenang, kisah mereka tidak akan pernah berakhir.